Hari ini di hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 kita akan mencoba melihat apa yang terjadi di hari Rabu kemarin. Jadi hari Rabu kemarin IHSG itu sempat naik, kemudian dia turun dan akhirnya tutupan ditarik naik kembali. Namun yang menjadi catatan adalah di sini adanya net foreign sale. Jadi asingnya masih jualan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun sudah ada pembicaraan dengan MSCI tetapi masih net sell. Lalu kalau misalnya kita mau lihat asing itu net sell-nya di mana, Bapak Ibu bisa cek ke sini di movers itu ada net foreign sell. Jadi masih banyak di bumi Antam, ASI, Telkom, BBNI ya. Dan seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Yang akan kita bahas untuk di hari ini adalah tentang adanya Bapak Ibu ya, yang di Bareskrim itu di hari Selasa tentang dari saham pipa yang dia itu tidak layak IPO, kemudian di IPO-kan hingga akhirnya sekarang menjadi kasus Bapak Ibu ya. Padahal kasusnya adalah pemiliknya yang terdahulu. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa cek ada ASA, BBRC, GPSO, LAPD, Meja, Nine, dan Pipa. Ini menjadi terkena dampaknya. Padahal pipa yang sekarang berbeda dengan pipa yang dulu. Pipa yang sekarang dia sudah di backdoor oleh Morris Capital. Sehingga Morris Capital 6 saham backdooran di tahun 2025 terkena dampaknya karena pipanya sama. Jadi 7 saham ini menjadi satu grup hingga akhirnya terkena dampaknya begitu Bapak Ibu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita harus cek satu-satu saham apa yang kiranya ketika turun malah diakumulasi begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu cek di pipa adanya kepanikan itu siapa yang jual. Ini kan datanya bisa terlihat ya bahwa yang jual adalah YP dan DH Bapak Ibu. Kalau retail mah nampung saja, di sini ada XL ya. Jadi artinya meskipun turun ya tidak banyak yang bisa jual Bapak Ibu ya. Dan karena pipa ini bermasalahnya itu adalah dengan grupnya Mina Padi atau sekuritas yang sekarang adanya diisukan dengan Pak Happy Hapsoro, jadi grupnya Raja juga hari ini turun Bapak Ibu. Padahal dampaknya itu adalah ke pipa. Tapi karena adanya isu goreng-menggoreng saham, makanya semua kena dampaknya. Yang paling kena harusnya padi Bapak Ibu. Karena padi kan yang diisukan adalah Mina Padi Investama Sekuritas yang menjadi sekuritas penjaminnya dan juga kerjasama dengan Sihnan Sekuritas. Ketika kita sudah tahu bahwa sebenarnya yang ditetapkan itu adalah yang dulu dan juga yang sekarang disita itu adalah dari reksadana Mina Padi, kemudian juga ada dari reksadana yang lain Bapak Ibu karena terkait kasusnya, maka memang kepanikan itu pasti ada. Lalu kalau kita cek di sini siapa yang jual? Ternyata yang jualnya itu MGCP. Berarti MGCP itu adalah biasanya akun retail yang dia itu spekulan Bapak Ibu, dia membeli. Tapi kan ada yang menampung YB dari JOC Sekuritas. Jadi sebenarnya kita tidak usah panik. Nanti kalau dibuka ya kita tinggal lihat respon dari bid offernya. Dan yang harus kita perhatikan juga saham contohnya seperti halnya saham Mina yang dia itu tidak ada hubungannya tetapi tiba-tiba kok langsung turun ya karena dikaitkan diisukan dengan takutnya adanya orang goreng-menggoreng. Nah, Bapak Ibu bisa cek juga sejak di sini reksadana dari Mina Padi Sekuritas itu untuk saham Mina dia itu sebenarnya mendapatkan uang berapa. Nah, kalau sekarang yang paniknya adalah asing Bapak Ibu ya, dia jualan ya di AK-nya, tapi tetap ada yang nampung retail. Lalu kalau kita cek bahwa Mina ini dia pernah right issue di tanggal sini Bapak Ibu ya. Ada right issue-nya itu di harga 50 di tanggal 8 Juli 2025. Maka sebenarnya kita itu bisa melihat bahwa Mina Padi itu mendapatkan uang berapa sejak dari right issue-nya yaitu di ini ya. Nah, Juli 2025.
Kita tinggal geser di sini 2025 di bulan Juli sini anggaplah ya. Nah, kita tinggal ini kan. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, Mina Padi itu dia menjual sekitar 237 miliar, dipindahkan ke akun XL 240 miliar. Yang kita tidak bisa ketahui adalah XL ini siapa saja Bapak Ibu. Apakah benar semua retailnya? Ini Bapak Ibu bisa cek kalau retailnya di profile, kemudian Bapak Ibu cek ternyata benar Bapak Ibu. Ada hampir 52.000 investor yang membeli saham Mina Bapak Ibu. Jadi kenapa saham Mina ini menjadi ikut juga? Ya karena Mina Padinya membeli saham Mina Bapak Ibu. Kemudian dia menjual dan mendapatkan keuntungan. Takutnya nanti ketika diperiksa ya Minanya juga kena dampaknya. Nah, dampaknya yang paling terasa adalah ya kepada 52 investor yang sekarang punya saham Mina begitu. Namun kalau kita cek rata-rata average-nya itu di 300 dan pastinya Bapak Ibu saham itu kalau sudah turun akan naik. Jadi kita tinggal tunggu saham mana yang duluan naik dari grup Pak Happy Hapsoro. Lalu dari grup di sini adalah backdoor grup pipa begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya juga sama. Kepanikan itu pasti terjadi, tapi santai saja Bapak Ibu. Kita sebagai seorang trader akan mengambil peluang saham mana yang hijau duluan, biasanya itu nanti yang dia akan dikerek naik Bapak Ibu. Kalau panik hanya diperiksa sejenak saja, ketika pemeriksaan sudah selesai ya bisa untuk kembali naik begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang terkena di saham Mina dan grup Pak Happy Hapsoro ataupun ada di grup backdoornya dari Moris Capital dan Triple H, ya selamat bersabar Bapak Ibu kalau Bapak Ibunya tidak disiplin dengan stop loss. Jadi kalau di bursa saham Indonesia ini karena memang masih banyaknya adalah isu-isu yang kurang baik Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kuncinya adalah beli dan jual saham cepat. Makanya Mafia Saham itu memberikan edukasi agar kita bisa belajar beli dan jual saham cepat. Karena kita tidak bisa mengetahui agenda apa yang sedang direncanakan owner dan juga orang-orang yang ada di balik layar. Yang kita bisa ketahui adalah saham tersebut naik, lalu kita tinggal cek bid offernya. Kalau bid offernya dia bagus, ada pergerakan, ya kuncinya masa lama dijaga bidnya kita bisa hold, dan selama masih hijau ya kita masih bisa tunggu sampai dengan di esok hari ataupun biasanya saham itu naik 2-3 hari. Semoga Bapak Ibu kedepannya bisa lebih hati-hati dan juga bisa untuk trading beli dan jual saham cepat ya. Silakan klik di tombol deskripsi agar kita bisa untuk beli dan jual saham bersama.